Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. 1. Pengertian endokrin. Kelenjar endokrin atau kelenjar buntu adalah kelenjar yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah. Yang kedua, sifat-sifat hormon. Hormon mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama, aktif dalam jumlah kecil. Yang kedua, bekerja secara lokal. Contoh, prolaktin. Ada juga yang bekerja secara general. Contoh, tiroksin. Yang ketiga, bekerja jauh dari tempat produksi. Yang keempat, dalam sirkulasi darah terikat oleh protein plasma sehingga tidak akan aktif bila bebas dari ikatan protein. Yang kelima, sebagian hormon yang diproduksi oleh tubuh akan dirusak oleh antihormon. Yang ketiga, kerja hormon. Hormon ada yang bekerja secara sinergis, contoh estrogen dan progesteron melalui sistem endometrium. Ada juga yang bekerja secara antagonis, contoh insulin dan glukagon terhadap kadar gula darah. Keempat, fungsi hormon. 1. Membedakan sistem saraf pusat dan sistem reproduktif pada janin yang sedang berkembang. Yang kedua, menstimulasi urutan perkembangan. Yang ketiga, mengkoordinasi dan memelihara sistem reproduktif. Yang keempat, memelihara lingkungan internal optimal. Yang kelima, melakukan respon korektif dan adaptif terhadap terjadi situasi. Yang kedua, mekanisme kerja hormon. Ada dua mekanisme umum yang sangat penting yang menyebabkan timbulnya sebagian besar fungsi hormon. 1. Mengaktifkan sistem siklik AMP 3, adenesium monofosfat. Yang kedua, mengaktifkan gen di dalam sel yang menyebabkan timbulnya pembentukan intraseluler yang selanjutnya akan memicu timbulnya fungsi sel yang spesifik. Yang ketiga, anatomi sistem endokrin. Ada dua kelompok endokrin dalam tubuh manusia, yaitu kelenjar endokrin sitoplasma, bukan kelenjar endokrin, tetapi mempunyai fungsi sistem endokrin, yaitu plasenta. Selanjutnya adalah fisiologi sistem endokrin. Adapun fungsi kelenjar endokrin adalah sebagai berikut. 1. Menghasilkan hormon yang dialirkan ke dalam darah. Yang kedua, mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. Yang ketiga, merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang keempat, merangsang pertumbuhan jaringan. Yang kelima, merangsang pertumbuhan jaringan. Yang kelima, mengatur metabolisme, oksidasi, meningkatkan absorpsi glukosa. Yang keenam, memengaruhi metabolisme lemak, protein, hidrat, arang, vitamin, mineral. Selanjutnya, hipotalamus. Hipotalamus merupakan pusat tertinggi sistem kelenjar endokrin yang merupakan fungsinya melalui hormon dan saraf. Selanjutnya ada kelenjar hipofise. Hipofise merupakan sebuah kelenjar sebesar kacang polong yang terletak di struktur tulang sela tursika di dasar otak. Selanjutnya ada fungsi hifosis anterior. Fungsi hifosis anterior adalah hormon pertumbuhan, hormon TSH, hormon ACTH, hormon FSH, hormon LH, dan hormon prolaktin. Yang selanjutnya, fungsi hipofisis posterior. Ada dua hormon yang dihasilkan oleh lobus posterior. Yang pertama, antidiuretik hormon. Yang kedua, hormon oksitosin. Selanjutnya, tiroid. Kelenjar tiroid merupakan pada bagian leher yang terdapat di bawah kartilago tiroid di samping kiri kanan trakea. Selanjutnya ada paratiroid. Secara normal ada 4 buah kelenjar paritoid pada manusia yang terletak tepat di belakang kelenjar tiroid. 2 tertanam di dalam kutub superior kelenjar tiroid dan 2 di kutub inferior. Selanjutnya ada kelenjar supranalis. Glandula supranalis atau sering juga disebut sebagai glandula adrenal merupakan kelenjar endokrin yang terletak di suprarenal dan masing-masing ren. Selanjutnya adalah kelenjar pankreas. Pankreas merupakan satu organ berupa kelenjar
panjang sekitar 12 cm. Selanjutnya ada kelenjar testis dan ovarium. Sekian, terima kasih presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.